Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Design. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini kita akan belajar terkait bagaimana cara save as, memindah, dan juga merename file SolidWorks kita secara benar agar kita tidak kehilangan file kita ya, agar file yang kita buat itu tidak rusak gitu ya. Karena beberapa kali saya temukan rekan-rekan di luar itu dalam memindah file atau merename ataupun juga men-save as, itu ternyata ada beberapa kesalahan yang akhirnya berakibat pada hilangnya beberapa part atau file assembly-nya tidak bisa dikenali oleh SolidWorks karena file part tersebut dipindah foldernya ataupun file part tersebut di rename dengan cara yang kurang tepat gitu ya, karena di SolidWorks sendiri sistemnya ada khusus gitu ya, ketika kita mau merename part ataupun memindah part kita ke folder yang lain gitu ya. Baik, langsung saja kita coba gitu ya. Kita membuat sebuah part gitu, lalu part tersebut kita buat ini ya, kita assembly gitu ya. Misalkan saya buat dua part gitu ya, yang nantinya akan saya assembly. Oke. Misalkan ini adalah part pertama gitu ya, part 1 gitu. Misalnya saya berikan warna dulu ya. Nah, misalkan ini saya buat part pertama, lalu saya save. Saya buat folder di sini. Trial. Di sini saya berikan nama part A gitu ya. A. Oke. Lalu saya simpan. Dan yang kedua saya membuat part yang B gitu ya. Satu. Seperti ini ya. Ini saya berikan warna untuk membedakannya. Sekarang warnanya hijau gitu ya. Lalu saya simpan di folder yang sama. Saya berikan nama B. Saya simpan. Oke, kedua part tersebut saya assembly ya. Nah, oke. Oke, lalu part B saya masukkan juga seperti ini ya. Oke,
Ini saya mid misalnya seperti ini. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Oke, nih saya simpan file assembly-nya, yaitu assembly gini. Assembly 1 gini ya, atau assembly gini. Oke, saya simpan seperti ini. Baik, lalu kita kembali ke topik ya, bahwa di SolidWorks sendiri itu ada sistem ini ya, khusus dalam sistem rename ataupun kita memindah file kita ya. Baik, di sini saya coba file ini, file assembly saya tutup dulu ya. Part B saya tutup dan part A saya tutup. Oke, kembali ke foldernya. Nah, di sini ada 3 file ya yang telah kita buat sebelumnya, part A, part B, dan assembly. Baik, coba kita buka dulu ya assembly-nya. Oke, dia terbuka seperti ini ya. Nah, lalu kita coba, saya tutup kembali, lalu saya coba ini ya. Misal, kita tidak sengaja memindahkan file part kita dalam sebuah assembly, lalu kita pindah ya. Misalkan ini saya cut, oke, cut biasa ini ya. Ya, atau kita pilih Ctrl X gitu, bebas ya. Saya cut, lalu saya pindah. Ini ya, kita ingat bahwa lokasi awalnya adalah di sini ya, folder trial. Lalu ini file part A saya cut, lalu saya pindah ke luar sini ya. Lalu saya paste di sini, pindah di sini. Oke, lalu kita coba buka lagi folder trial, lalu kita buka assembly ya. File assembly-nya kita buka, dan boom. Oke, yang kita pindah adalah file part A. Dan di sini ketika kita buka file assembly-nya, maka di sini SolidWorks memiliki notifikasi ya, bahwa di sini ada file part A ini apa? Tidak bisa terbuka karena di sini ada alasannya ya, reason unable to locate the file. Apabila Anda menemukan kasus seperti ini, itu tandanya bahwa part tersebut tidak berada pada folder yang sebelumnya, karena kita pindah atau kita cut dengan cara yang salah, atau kita cut dengan cara yang biasa tadi ya. Nah, lalu kita seperti ini ya. Oke, dan di sini kita fokus ke desain tree kita, bahwa di sini di file assembly kita memiliki 2 part yang sudah kita assembly di awal tadi. Nah, karena file part A tadi kita cut dengan cara yang salah, lalu kita pindah ke folder yang tidak semestinya, ya, tidak di awal tadi ya, tidak di folder awal, maka di sini tidak terlihat, dan juga di sini otomatis dia seperti ke suppress gitu ya, seperti tersuppress. Suppress-nya di sini sebenarnya tidak ini ya, tersuppress yang mana dia disebabkan karena file part A tersebut kita cut secara salah gitu ya, atau kita pindah ke folder yang lain dengan cara yang salah. Nah, di sini di SolidWorks memberikan informasi bahwa file part A tersebut itu apa? Cannot locate the file for the component to complete the operation. Oke, lalu seperti ini kasusnya ya. Kita untuk menyelesaikannya kita memiliki 2 cara gitu ya. Cara yang pertama, kita bisa klik di sini ya, part yang hilang tadi, kita klik kanan. Lalu coba kita pilih ini ya, unsuppress. Nah, setelah kita pilih unsuppress, SolidWorks memberikan 2 opsi ya. Kalau misalkan kita mau mencari file tersebut, maka kita pilih browse for file, dan opsi yang kedua yaitu suppress this component. Artinya apa? Pilihan yang kedua itu adalah kita istilahnya menyerah gitu ya. Kita tidak bisa mencarinya gitu ya. Kita coba ya kalau suppress this component. Nah,
kita dianggap menyerah oleh SolidWorks-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencarinya, kita klik kanan di part yang hilang, lalu kita pilih unsuppress, lalu kita pilih browse for file. Nah, kita cari, karena kasus ini anggap saja kita ingat ya, karena kita letakkan part tersebut di folder yang lain di sini ya. Nah, oke, di sini ya. Nah, ini ya part A-nya, lalu kita pilih klik, lalu kita open. Boom. Akhirnya file kita sudah kembali ke semula gitu ya. Oke, lalu kita simpan. Nah, saya tutup kembali. Nah, di sini di folder yang awalnya tadi ya, di folder trial, di sini part A-nya tidak ada, tapi ada di luar sini ya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah menyelesaikan itu, atau kita mencari file part A tersebut dengan benar, maka file assembly kita kalau kita buka harusnya sudah bisa terbuka. File part kita semua sudah muncul, karena kita tadi sudah menyelesaikannya dengan cara yang pertama, gitu ya. Nah, lalu cara yang kedua, yaitu gini. Coba kita, ini file assembly-nya sudah bisa dibuka ya. Lalu coba kita mencoba gini ya. Cara memindah file kita yang A tadi ya, file part A ini, kita kembalikan ke folder yang benar ya, ke folder trial tadi, dengan cara yang benar. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita klik ini ya, part A kita, klik kanan. Nah, sebelumnya tadi kita adalah menggunakan cara yang salah ya, menggunakan cut biasa ini. Padahal di SolidWorks sendiri itu memiliki tools sendiri ya. Ketika kita klik kanan di part tersebut, di sini ada menu SolidWorks. Nah, di sini ada pilihan Move. Oke. Setelah kita Move, kita diberikan pilihan untuk meletakkan part kita di mana gitu ya. Kita pilih Move to-nya ini, kita pilih Browse, lalu kita cari, kita letakkan di folder yang sesuai dengan kita tadi ya. Kita masukkan design, terus trial ini ya. Oke, folder trial, lalu kita pilih OK, lalu kita pilih OK kan lagi. Nah, file yang awalnya di sini, file part A tadi di sini, dia pindah di folder trial. Nah, kembali di sini. Oke. Nah, ketika kita memindahkan file A tersebut dengan cara yang benar, kita tes file assembly kita, apakah file assembly kita terbuka dengan benar, apakah bisa muncul semuanya, dan boom, file part A bisa muncul. Oke, jadi seperti itu cara memindahkan file atau file part kita dengan cara yang benar. Oke, di sini kita mengetahui bahwa di SolidWorks dalam memindahkan file itu memiliki sistem khusus atau cara yang lebih benar agar file kita, file part kita tidak hilang ketika kita buka file assembly-nya. Jadi file assembly kita di SolidWorks bisa men-trace bahwa file part kita ada di mana, asalkan kita memindahnya dengan cara yang benar. Baik, cara yang kita bahas yang kedua terkait bagaimana cara merename file part kita atau assembly kita supaya tidak hilang gitu ya, atau tidak tersuppress gitu ya. Oke, kita coba, ini kita tutup dulu. Oke, lalu kita kembali ke folder trial. Lalu coba kita file part A ini, atau part B ya, sekarang ganti part B, kita rename. Misalkan kita rename menjadi, kita ganti ya namanya ya. Kita pilih rename ini dengan cara yang jadul, atau cara yang salah gitu ya. Kita rename biasa, kita ganti namanya menjadi C misalkan ya. Oke,
yang nama awalnya adalah B menjadi C. Oke, kita oke seperti ini. Jadi file part B kita rubah atau kita rename menjadi C dengan cara yang salah. Lalu apa dampaknya terhadap file assembly kita? Coba kita buka. Dan boom. Oke. Dan di sini SolidWorks memberikan notifikasi bahwa part B kita ini ya, akhirnya dia tidak dikenali oleh SolidWorks di file assembly kita. Karena apa? Alasannya adalah dia tidak ada ini, reasonnya unable to locate the file. Alias apa? File part B itu kita rename dengan cara yang salah. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya terkait metode pemindahan file di SolidWorks. Nah, ini dampaknya juga sama. File part yang kita rename dengan cara yang salah, maka file part tersebut tidak akan terbuka di sini ya. Oke, alias tersuppress secara otomatis. Maka caranya seperti apa? Sama seperti cara ketika kita memindahkan file kita ya. Kita klik kanan di part yang hilang, lalu kita pilih unsuppress. Oke. Lalu kita pilih ini ya, browse for file. Nah, karena kita tahu tadi lokasi file part B yang kita ganti C, maka kita dengan mudah file part B-nya kita ganti dengan yang C ini ya. Kita klik C, lalu kita open. Lalu terbuka. Dan file B yang awalnya tadi tersuppress, maka sekarang hilang yang B-nya, ganti dengan file part C. Seperti itu. Namun di sini adalah partnya tetap sama, hanya namanya saja yang berubah. Nah, bayangkan kalau kita merename dan lokasinya kita tidak tahu part kita. Nah, di sini akan mengganggu kinerja kita dalam mencari file part yang telah kita rename tersebut. Nah, di sini saya contohkan bahwa asumsinya kita tahu gitu tempatnya ya, part yang kita rename tadi. Nah, bayangkan kalau misalkan part yang kita rename tadi kita tidak tahu lokasinya dan kita sudah lama misalkan kita tidak mengerjakan file tersebut gitu ya, maka akan menjadi permasalahan yang cukup serius jika file tersebut kita gunakan banyak di assembly kita gitu ya. Oke. Nah, lalu ini saya save gitu ya. Saya save, lalu saya tutup. Lalu saya kembali ke file ini ya, assembly-nya ini ya. Saya buka, tetap terbuka ya, masih bisa kita buka, dan ini filenya terdiri dari part A dan part C. Nah, sekarang kita tutup, lalu kita kembali ke sini foldernya. Nah, lalu kita coba merubah atau merename file part kita dengan cara atau dengan metode yang benar, yaitu dengan cara klik kanan di part yang akan kita rename. Lalu lagi-lagi kita menggunakan cara di sini ya, yang sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih SolidWorks di sini ya, oke. Lalu kita pilih rename. Oke, kita pilih rename. Lalu di sini filenya gini ya, rename to file part kita yang namanya C, kita kembalikan menjadi B. Oke, kita ganti B, lalu kita oke. Nah, file ini di SolidWorks diberikan keterangan bahwa file part tersebut sedang digunakan pada assembly dengan nama ini ya. Oke. Lalu kita oke. Dan di sini yang awalnya partnya namanya C berubah menjadi B. Lalu kita coba, kita buka apakah file assembly-nya kita bisa buka dengan sempurna. Kita buka. Dan di sini nah, filenya di sini, file partnya sudah terbuka dua-duanya. Namun di sini ada keterangan ya, file partnya yang C, padahal kita baru saja sudah kita rename gitu ya, menjadi B kembali. Nah, di sini kok tetap masih C. Nah, di sini di SolidWorks perlu kita rebuild ya, atau kita refresh. Dengan cara apa? Kita bisa memilih ini ya, rebuild atau
kita tekan di keyboard kita Ctrl D gitu ya. Kita coba, kita rebuild dan fokus di sini. Nah, yang part yang C maka berubah menjadi B. Lalu kita simpan. Nah, sampai sini semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat. Semoga kita juga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, karena jika kita mendapatkan kondisi seperti ini di file assembly kita yang memiliki puluhan bahkan ratusan part dalam satu assembly, maka hal seperti ini akan menjadi masalah yang cukup serius jika kita tidak pelajari dari awal gitu ya, terkait seluk-beluk metode rename ataupun move part kita gitu ya ke folder yang lain. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan insight baru ke kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.